Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Silahkan kalian simak video Zoom berikut ini. Selamat bergabung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Belum. Wah, kenapa kok belum? Nggak biasa makan pagi. Oh, yang dimakan itu jangan pagi, makan nasi ya. Ada 16. Ya, sambil nunggu, sabar dulu nggih. Nanti ketika dimulai, mohon mikrofonnya di mute dulu, di off kan. Oke. 2 menit lagi kita mulai, insya Allah. Di HP-nya Ustadz Huda sudah jam 8.08. Ini suaranya Ustadz Huda jelas? Jelas. Alhamdulillah, jelas ya? Nggih, alhamdulillah. Sebelum dimulai, silahkan kalian Ananda sekalian buka di halaman berapa ini? 71 pelajaran 6 masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, Ananda sekalian persiapkan dulu biar nanti tidak ketinggalan ketika kita sudah memulai materi pada pagi hari ini, sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Alhamdulillah jam 8.10 kita mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Silakan Ananda sekalian buka halaman 71. Halaman 71. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sambil lalu mendengarkan, melihat di video sambil lalu 71 nggih. Enggak ada halamannya. Cuman itu harusnya halaman 71 pelajaran 6 masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Ketemu? Ketemu nggih? Sudah ketemu? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suaranya di mute dulu. Di layar kalian sudah muncul layar presentasi Ustadz. Oke, halaman 71 dan 72 nanti. Pelajaran 6 masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Baik, Ananda hebat sekalian, soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita jawab ya bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita ulangi. Baik Ananda sekalian, soleh-soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baik, semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan tetap selalu sehat, semangat belajarnya. Sebelum belajar pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin.
rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, soleh-solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biodata atau nama dari Ustadz Huda. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali belajar lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Pada hari ini silahkan kalian buka halaman 72. Kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah disampaikan pada hari Jumat yang telah lalu ya. Jumat minggu lalu. Kita sudah mempelajari surah Al-Ahzab ayat 21. Ya. Masih ingat bagaimana bunyi ayat Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 21? Ya. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21 artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi kemarin Anda sekalian sudah menuliskan surat Al-Ahzab itu. Kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Bisa kalian buka di halaman 73. Sudah ya? Saya lanjutkan. Ustadz lanjutkan. Sebentar sambil mempersilakan yang lain masuk, yang join ke rapat Zoom pada pagi hari ini. Baik, Ustadz lanjutkan ya. Pada hari ini kita akan membahas masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya kita akan membahas kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dewasa. Okay. Pendalaman materi akhlak Nabi Muhammad SAW dari masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa sangatlah terpuji. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terkenal orang yang sangat terpuji dari usia anak-anak, remaja sampai dewasa. Selanjutnya, kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Rasulullah dilakukan dengan ikhlas, pantang menyerah, dan selalu bekerja keras. Jadi Rasulullah itu ikhlas menjalani kehidupan, pantang menyerah, tidak mudah menyerah, dan juga selalu bekerja keras. Ya, jadi pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Banyak orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW yang senang dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Khadijah binti Khuwailid salah satu orang yang senang dengan Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW itu jujur dan giat dalam berdagang. Jadi ananda sekalian harus menjadi orang yang jujur dan juga giat dalam bekerja, tidak mudah putus asa. Saya lanjutkan, Ustaz lanjutkan nggih. Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini sebentar, masih banyak yang mau masuk. Selanjutnya, saat remaja Nabi Muhammad SAW giat bekerja. Di halaman 73 bisa Anda sekalian buka bukunya. Jadi masih ingatkah kalian bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika remaja? Ketika beliau masih remaja, sangat giat bekerja membantu pamannya. Paman beliau yang merawat beliau yaitu Abu Thalib. Beliau bekerja mengembala kambing penduduk Mekah.
dengan mengambil upah dari kerjanya tersebut, mengembala kambing. Dalam kisah Rasul terdahulu bahwa Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain juga bekerja mengembala kambing. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, beliau bekerja kepada Khadijah binti Khuwailid. Ini di slide Ustadz Huda ada, setelah usia 25 tahun, beliau bekerja kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, membawa barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Jadi beliau dipercaya untuk menjual dagangan, membawa dagangan ke negeri Syam oleh Khadijah binti Khuwailid yang nantinya akan menjadi istri Rasulullah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW terkenal suka bekerja keras, tanggung jawab, santun, jujur, dan dapat dipercaya. Nah, inilah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, yang hendaknya kita tiru, ya, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Nabi Muhammad sangat terkenal di antara para pemuda Makkah sebagai seorang pemuda yang suka bekerja keras, tanggung jawab, santun, jujur, dan dapat dipercaya. Selain itu masih banyak akhlak terpuji yang Nabi Muhammad SAW miliki. Beliau tidak pernah ikut berkumpul dengan pemuda-pemudi Mekah yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah telah menjaga beliau dari perbuatan-perbuatan tercela. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Di sini Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala. Jadi beliau tidak pernah, dari kecil itu, meskipun di sekitarnya banyak sekali orang yang menyembah berhala, beliau Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala. Dan juga beliau tidak memakan daging hewan yang disembelih untuk patung. Jadi zaman dulu itu daging hewan itu disembelih, dagingnya dimakan. Nah, namun sembelihan hewan itu tidak atas nama Allah, ya. Jadi mereka menyembelih hewan untuk berhala, untuk patung. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah memakan daging sembelihan hewan yang diperuntukkan untuk patung. Dan juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminum khamr. Jadi khamr itu adalah minuman keras yang memabukkan, ya. Tidak boleh seorang muslim itu meminum minuman khamr atau minuman keras, ya, banyak jenisnya. Dan juga Nabi Muhammad tidak pernah berjudi. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah berjudi dan tidak pernah berkata kotor, karena semua perbuatan-perbuatan yang Ustadz sebutkan barusan itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tercela, ya, perbuatan yang tidak baik. Jadi itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Anda sekalian, ini waktunya terbatas, ya. Ustadz menjelaskannya agak terburu-buru karena waktunya terbatas, ya. Jadi mohon disimak dengan baik karena waktu untuk Zoom itu terbatas. Ustadz lanjutkan, ya. Selanjutnya, pada suatu ketika Nabi Muhammad itu ingin mendengarkan musik, ya, nyanyian yang diadakan di rumah salah seorang warga kota Mekah pada suatu acara. Namun keinginan Nabi Muhammad itu tidak digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat Nabi Muhammad tertidur. Jadi Nabi itu tidak pernah mendengarkan musik, ya. Jadi Nabi Muhammad tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengarkan musik itu dahulu. Selanjutnya,
pekerjaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa buka di halaman 74. Baik, Ustaz lanjutkan ya. Jadi Rasulullah SAW itu di kalangan kaum muslimin, kaum Quraisy di Arab sana terkenal orang yang terpercaya, jujur. Di kalangan mereka seorang yang suka menepati janji. Hidupnya lurus, perkataannya santun, tidak pernah menyakiti orang lain. Hal ini membuat Khadijah sangat tertarik sehingga dia menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa dagangan milik Khadijah. Ada beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah perjalanan ke Syam untuk berdagang bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi kisahnya kaum kafir Quraisy terbiasa pergi ke Syam. Sekarang Syam itu namanya Suriah. Setiap tahun, setahun sekali untuk berdagang mereka itu pergi ke Syam. Hal tersebut merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi pekerjaannya orang kafir Quraisy dulu, orang di Mekah sana itu berdagang ke Syam untuk menjual berbagai macam barang dagangan. Nah, hal tersebut merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW atas permintaan Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi Nabi Muhammad ingin ikut ke Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Ini menjadi perjalanan jauh yang pertama kali Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 12 tahun. Jadi 12 tahun beliau ikut ke Syam bersama Abu Thalib. Perjalanannya jauh. Dalam perjalanan inilah keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Bukhairah yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad di pertengahan jalan itu ketemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Dan Bukhairah ini tahu tanda-tandanya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Ya, jadi Nabi Muhammad pada usia 12 tahun sudah diketahui oleh pendeta Nasrani bahwasanya ini adalah nabi yang akan datang, yang terakhir ya. Jadi dilihat di pundaknya itu ada, dalam riwayat ada seperti gumpalan apel ya. Cuman di sini tidak disebutkan. Nah, akhirnya yakin bahwasanya pendeta tersebut benar. Akhirnya si pendeta menyarankan kepada pamannya Nabi Muhammad SAW untuk untuk kembali karena khawatir ketika sampai di di Syam nanti Nabi Muhammad akan disiksa ya, bahkan akan dibunuh. Akhirnya kembalilah Abu Thalib ke kota Mekah. Jadi itu kisahnya. Jadi beliau perjalanan ke Syam untuk berdagang bersama pamannya. Itu pekerjaan yang pertama. Yang kedua menjadi pengembala kambing. Jadi beliau mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW itu mengembala kambing milik kerabatnya dan orang-orang Mekah di sekeliling gurun untuk mencari rumput. Upah yang diterimanya diberikan kepada pamannya. Selanjutnya meninggalkan kebiasaan buruk ya. Selanjutnya meninggalkan kebiasaan buruk. Jadi Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi pada masa lalu seperti berjudi. Jadi dulu itu orang-orang kafir Quraisy senang sekali berjudi, ya, minum minuman keras, mabuk-mabukan, berkelahi, berkelakuan kasar dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad terhindar dari hal-hal buruk itu atau akhlak tercela. Selanjutnya menjadi anggota pengurus Hilf al-Fudul. Dalam usianya yang masih muda, beliau mendapat kepercayaan dan kehormatan untuk menjadi anggota pengurus Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul yaitu suatu perjanjian damai dalam menegakkan keadilan di Mekah. Jadi perjanjian damai dulu itu ada namanya Hilf al-Fudul. Jadi Rasulullah ikut padahal beliau masih usia muda. Selanjutnya yang terakhir berdagang ke Syam. Pada usia dewasa
Nabi Muhammad SAW dipercaya membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid ke negeri Syam. Cara Nabi Muhammad SAW menjual barangan dagangnya tidak seperti pedagang-pedagang lain yang mengurangi timbangan dan menjual dengan harga tinggi, tidak sesuai dengan kualitas barang. Nabi Muhammad menjual dagangan dengan jujur. Jadi Nabi Muhammad berdagang ke Syam, membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid, itu berdagang dengan jujur, tidak mengurangi. Misalkan berasnya ngomongnya ini sekilo, padahal dikurangi 1 on, itu tidak boleh. Nabi Muhammad tidak melakukan itu, ya. Tapi kebanyakan pedagang di sana dulu banyak curang. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan kecurangan, beliau jujur, ya. Kalau barangnya bagus, itu Rasulullah ngomongnya barang ini bagus. Kalau barangnya itu ada cacatnya, ada rusaknya, misalkan kalau sekarang misalkan jual HP, ya, ini HP-nya kameranya tidak kena, misalkan, itu akan diomongkan, ya. Tapi dulu tidak ada HP. Misalkan Nabi Muhammad jual kurma, ini kurmanya ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang basah biasanya kan lebih berat. Nah, diomongi, ya. Jadi pembelinya itu tidak merasa dirugikan, ya. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang suka, ya, membeli dagangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, baik ananda sekalian, sebelum ini diakhiri karena jamnya sudah hampir habis, ya, dan materi pada hari ini kita cukupkan. Ustadz punya sedikit biar kalian semangat belajarnya. Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. 2 kali. Semangat gitu, ya. Bersama-sama bisa? Bisa bersama-sama? Sebentar, kita bersama-sama tepuk semangat, ya. Ya, baik, ya. Kita mulai hitungan ketiga, ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, mana nih yang ikut? Baik, ya. Baik Anda sekalian, terima kasih, ya, sudah mengikuti kelas Zoom pada pagi hari ini bersama Ustadz Huda. Ini ada yang rame nih, ya. Sebentar. Ada yang rame, Ustadz mute dulu. Nah, sebentar. Nah, yang kedua, Ustadz punya lagu sedikit, ya. Kalian pernah dengar Kalau Kau Suka Hati, ya? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, seperti itu pernah? Pernah lihat? Nah, pernah dengar? Ya. Ini liriknya kalian ganti. Yang pertama bilang amin, yang kedua takbir. Bunyinya takbir bagaimana? Allahu Akbar, ya. Oke. Silakan di unmute, ya. Boleh mikrofonnya dihidupkan biar tambah semangat pagi hari ini. Baik, ya. Siap, ya? Siap, ya? Baik. Baik, hitungan 1, 2, 3. Kalau kau suka Nabi bilang amin. Ya, lagi, ya. Kalau kau suka Nabi bilang amin. Amin. Kalau kau suka Nabi bilang amin. Amin. Kalau kau suka Nabi, mari kita lakukan. Kalau kau suka Nabi bilang amin. Oh, enggak semangat ini. Yang kedua,
Kalau kau suka Nabi, ayo takbir. Takbir itu bunyinya Allahu Akbar. Ya lagi. Kalau kau suka Nabi, ayo takbir. Kalau kau suka Nabi, mari kita lakukan. Kalau kau suka Nabi, ayo takbir. Baik. Baik Anda sekalian ya. Demikian. Selamat bergabung. Terima kasih sudah menyimak materi yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat ya. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah pakai maskernya. Kalau ada face shieldnya dipakai juga ya. Dan sering rajin cuci tangan. Baik, Ananda sekalian, itu materi bagaimana? Ya, untuk hari ini ada tugas, nanti linknya Ustadz berikan setelah kita selesai Zoom kelas hari ini. Habis ini nanti kalian kerjakan, insya Allah. Bagaimana? Iya, Google Form ya. Google Form nanti gampang. Nah, soalnya itu Ustadz ambil dari materi yang barusan Ustadz sampaikan ya. Dari halaman 73 sampai 74 ya. Jadi materinya tidak jauh dari itu. Insya Allah soleh-solihah mudah untuk mengerjakan. Bagaimana, ada yang pertanyaan? Oke. Baik, soleh-soleh nggih. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas Zoom pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Anda, terima kasih ya. Kurang lebihnya Ustadz sampaikan mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.